yang publik belum banyak ketahui, orkestrasi di balik penunjukan Mahfud MD itu sudah jauh-jauh hari dilakukan kajiannya oleh Mas Andi Wijayanto. Artinya Anda orang di belakang layarnya. Yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo adalah Profesor Muhammad Mahfud MD. Jadi kita akan lihat, Prof. Diumumkannya Mahfud MD mengakhiri teka-teki siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akhirnya mengumumkan Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden di kantor DPP PDI Perjuangan Rabu 18 Oktober 2023. Hiruk pikuk politik interasa. Kontestasi Pilpres 2024 sudah dimulai. Ganjar Pranowo akhirnya menemukan calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam kontestasi Pilpres 2024. Saya Abraham Silaban akan membuka kepada sobat semua apa-apa saja cerita di balik penunjukan nama Mahfud MD sebagai sosok yang mendampingi Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Ayo ikuti saya. Saya Abraham Silaban menyaksikan langsung detik-detik pengumuman Mahfud MD. Bismillahirrahmanirrahim. Maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Nggak jauh meleset dari perkiraan publik yang diumumkan menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo adalah Profesor Muhammad Mahfud MD. Jadi kita akan lihat ini dia, Prof. Prof. Adalah kehormatan dan kebanggaan saya diberi amanah mengemban tanggung jawab yang besar dan mulia bersama Mas Ganjar, meneruskan cita-cita Bung Karno dan para pendiri negara lainnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Bung Karno dan Bung Hatta telah mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang emas kemerdekaan Republik Indonesia. Mas Ganjar dan saya bersama-sama seluruh rakyat Indonesia akan melanjutkan upaya mewujudkan cita-cita menuju Indonesia Emas tahun 2045. Prof, artinya besok langsung daftar, Prof? Iya, kan tadi udah diumumkan besok langsung daftar. Ketua Umum Partai Perindo, Bapak Haritanu Sudibyo akan memberikan keterangan kepada kita selengkap-lengkapnya, sejelas-jelasnya tentu saja mengenai pencalonan Ganjar Mahfud MD yang dipasangkan dalam kontestasi Pilpres 2024. Tentu ada pertimbangan matang di sana, dan barangkali ada hal-hal yang belum dibicarakan bisa dibuka ke publik, Pak Hari. Ya, jadi
Kami telah sepakat memutuskan untuk meminta Pak Mahfud ya sebagai pendamping Pak Ganjar, Pak Mahfud sebagai calon wakil presiden mendampingi Pak Ganjar dengan pertimbangan karena Indonesia untuk menuju Indonesia emas, hukum yang betul-betul tertib, yang betul-betul adil bagi semua masyarakat tanpa ada perbedaan etnis, agama, suku, ataupun sosial status, itu betul-betul harus ditegakkan. Dan Pak Mahfud adalah figur yang kita semua tahu sangat paham dan sangat profesional di bidang hukum. Itulah kenapa pada akhirnya kami menyimpulkan Pak Mahfud orang yang paling cocok untuk mendampingi Pak Ganjar. Lepas dari kita ketahui bersama sepak terjang dari sosok Profesor Mahfud MD yang lengkap, Pak Hari, di legislatif pernah, yudikatif pernah, bahkan di eksekutif pernah. Apa barangkali yang bisa dijelaskan yang menjadi nilai tambah tentu saja secara elektoral bagi Pak Ganjar nanti untuk memastikan bahwa kemantapan pemenangan bagi Ganjar dan Mahfud MD? Ya, jadi kalau Pak Mahfud ya, saya juga sudah kenal lama. Zaman Presiden Gus Dur itu sudah menteri. Jadi beliau itu menteri sudah bertahun-tahun ya dengan jabatan yang berbeda-beda, pernah Menteri Hukum dan HAM ya, dulu kehakiman kalau tidak salah namanya. Terus kemudian Menko Polhukam, Menteri Pertahanan juga ya di era Gus Dur. Jadi dan beliau juga pernah jadi anggota DPR, pernah jadi ketua MK. Jadi semua jabatan penting itu eksekutif, yudikatif ya, legislatif itu pernah dipegang. Jadi itu sangat cocok ya dengan kebutuhan bangsa kita saat ini. Kemudian kalau dari sisi elektoral, saya melihat Pak Mahfud ini akan banyak membantu perolehan suara, menambah suara khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama. Ya, karena beliau ini kan kita tahu sangat dekat dengan NU ya, dan juga memang sahabat dari Gus Dur sejak lama, dan juga kelompok-kelompok yang basisnya adalah Muslim. Saya rasa itu akan sangat berdampak positif atau meningkatkan banyak suara bagi Pak Ganjar sendiri. Terima kasih Pak Hari, artinya optimis pasangan ini bisa melaju dengan mulus nanti di kontestasi Pilpres 2024? Kami sangat optimis. Karena mereka berdua saling melengkapi antara Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Terima kasih sekali lagi Pak Hari Tanusudibio, terima kasih. Ketua Umum Partai Perindo, sudah menyampaikan pandangannya pada kami mengenai pencapresan Ganjar dan Mahfud MD. Fix besok akan daftar ya Pak ya? Daftar jam 11 siang. Jam 11 siang. Kita akan kawal. Terima kasih Pak Hari sekali lagi. Terima kasih Pak Syafril juga, dan ada Bu Angela yang turut mendampingi di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro di Jakarta Pusat. Kami menjadi saksi mata tentu saja untuk melihat bagaimana detik-detik nama Profesor Mahfud MD dicalonkan untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ada bersama kita juga turut Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa. Apa kabar, Jenderal? Baik, Mas. Baik. Oke, Pak Andika bisa cerita sedikit barangkali story di balik pencapresan Mahfud MD. Tadi sudah dibuka sesungguhnya oleh Pak Hari Tanu, tapi barangkali dalam pandangan Anda apa yang dirasa menjadi pertimbangan matang untuk mendorong nama Prof. Mahfud MD? Jadi kalau cawapres, Mas, capres, cawapres itu sama sekali tidak dibahas di TPR. Sama sekali enggak. Karena itu adalah kewenangan Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, kemudian juga dibicarakan bersama. Jadi sama sekali kami enggak terlibat. Tapi yang jelas kami tahu keputusan Ibu Megawati dan didukung oleh Ketua Umum partai yang lain itu ada yang terbaik. Jadi kita bersyukur bahwa hari ini sudah diputuskan dan kita siap untuk memenangkan Mas Ganjar dengan Pak Mahfud. Jadi kita akan berusaha kuat tenaga, dan dipilihnya beliau-beliau Mas Ganjar dipilih, kemudian Pak Mahfud dipilihkan juga melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu yang pasti akan menambahlah elektoral bagi keduanya. Jadi menurut saya kita bersyukur, kita tahu sekarang siapa calon presiden dan wakil presiden, dan kita siap untuk memenangkan beliau berdua.
TPN. Ikhlas ya Pak Andika, karena kami dengar nama Anda juga sempat disebut Kan dalam kandidasi. Dari awal kita udah sampaikan saya siap melaksanakan tugas apa saja. Sosok Prof. Mahfud MD di mata Pak Andika Perkasa. Ya lengkap, tegas, kemudian juga apa adanya, dan itu yang kita butuhkan. Kita butuhkan, karena banyak yang kemudian kita perbaiki itu awalnya adalah dari birokrasi sendiri. Dan itu menurut saya bekerja sama dengan beliau waktu saya Panglima dalam hal penegakan hukum, ya itu satu pengalaman yang bagus lah. Saya yakin beliau bisa menegakkan. Terima kasih sekali Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa sudah menyampaikan pandangannya kepada kami mengenai langkah-langkah tentu saja yang sudah disiapkan oleh TPN untuk memastikan pemenangan Ganjar Mahfud MD. Jadi saya tidak mau Lemhanas dalam 120 hari ke depan sampai 14 Februari selalu terterpa dengan isu gubernurnya berpolitik. Kamis 19 Oktober 2023, pasangan Ganjar Mahfud resmi mendaftar di KPU di antara ribuan pendukungnya. Sebelum mendaftar ke KPU, pasangan yang didukung PDIP, P3, Perindo, dan Hanura tersebut menyampaikan pidato politiknya. Bakal cawapres Mahfud MD mengenakan kemeja putih yang ternyata sudah disiapkan sejak Pilpres 2019. Namun urung dipakai karena saat itu ia batal menjadi calon wakil presiden. Saudara sekalian, akhirnya ingin saya sampaikan keberangkatan saya pribadi. Hari ini saya memakai baju putih yang 5 tahun lalu saya siapkan untuk mendaftar ke KPU. Ini dulu tidak jadi dipakai meskipun sudah jadi. Tetapi ternyata ada pesan Tuhan di baju ini. Ditunda dulu untuk dipakai ke KPU dan hari ini bisa dipakai untuk mendaftar. Sekian, terima kasih. Merdeka! 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 Ternyata di balik penunjukan Mahfud MD bukan secara tiba-tiba, namun melalui kajian mendalam. Deputi 5.0 TPN Ganjar Presiden Andi Wijayanto menjelaskan kajian yang telah dilakukannya. Terlepas dari itu, Andi Wijayanto sendiri resmi mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Lemhanas demi pemenangan Ganjar Mahfud. Ada fenomena menarik di balik masifnya dukungan terhadap Ganjar Mahfud. Tentu saja publik juga masih bertanya-tanya sosok Andi Wijayanto yang tergabung dalam TPN tim pemenangan Ganjar yang disebutkan yang bersangkutan menanggalkan jabatannya sebagai Gubernur Lemhanas. Yang ingin kami tahu, Mas Andi, betulkah sudah menyiapkan surat pengunduran diri? Kami dengar sudah masuk suratnya ke Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno. Ya, tadi pagi saya menyerahkan suratnya langsung ke Bapak Pratikno yang memberitahukan kepada Bapak Presiden bahwa karena saya terlibat langsung dalam TPN sebagai deputi di sana, maka saya mundurkan diri dari Lemhanas untuk menjaga netralitas Lemhanas. Ini sudah dipertimbangkan matang-matang, Mas Andi? Sudah, jadi ketika berapa bulan yang lalu bertemu Mas Ganjar, lalu berinteraksi dengan Mas Arsyad, lalu mereka berdua meminta saya terlibat dalam tim. Jawabannya mudah-mudah saja untuk saya. Saya memutuskan iya, tapi kemudian konsekuensinya adalah saya harus mundur dari jabatan gubernur supaya Lemhanas yang merupakan lembaga pendidikan nasional tertinggi untuk kepemimpinan TNI Polri itu bisa tetap netral selama kampanye pemilu. Itu kesadaran sendiri untuk menanggalkan jabatan itu atau ada permintaan dari pihak tertentu? Tidak, ya, kesadaran sendiri. Ini yang ketiga kalinya saya mundur dari jabatan saya karena harus pemilu.
Pertama waktu saya dosen, waktu itu saya PNS di UI, saya mundur tahun 2014. Di 2019 saya mundur sebagai Komisaris Utama Angkasa Pura I, BUMN, dan juga tidak boleh berpolitik. Dan yang ketiga kalinya saya memutuskan mundur sebagai gubernur supaya lembaganya terjaga netralitasnya selama pemilu. Sudah komunikasi langsung dengan Pak Presiden? Sudah, Presiden meminta saya mengikuti prosedur aturan yang ada, dan tadi pagi saya menyerahkan surat pengunduran diri saya kepada Mensesnek untuk diteruskan ke Presiden. Harus hari ini, karena hari ini ada pengumuman Capres, Cawapres Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Artinya masih menunggu respon ya berarti? Tidak, sudah efektif mundur. Sudah efektif mundur? Sudah efektif mundur. Apa pertimbangan yang membuat Mas Sandi benar-benar ingin total dalam pemenangan Ganjar Mahfud? Yang paling utama saya memikirkan Lemanasnya. Lemanas pendidikan tertinggi nasional, ada TNI Polri, baik sebagai siswa maupun sebagai staf. TNI Polri sama sekali tidak boleh berpolitik praktis, harus netral. Jadi saya tidak mau Lemanas dalam 120 hari ke depan sampai 14 Februari selalu terterpa dengan isu gubernurnya berpolitik. Mengenai Pak Mahfud MD yang pada akhirnya mendampingi Ganjar Pranowo, apa komentar Mas Andi Wijayanto? Apakah memang ini sudah terprediksi sesuai dengan apa yang diharapkan semuanya? Sebagai deputi 5,0-nya saya memang diminta melakukan kajian. Ya, kajiannya sudah disampaikan, dan tapi keputusannya berada di Mas Ganjar dengan para ketua umum. Tapi bagi kami di tim, dengan kemunculan Pak Mahfud sebagai cawapresnya Ganjar akan makin memperkuat peluang untuk memenangkan Pilpres Februari 2024. Ya, antara lain karena sosok Pak Mahfud seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Mega, dikenal sebagai sosok yang betul-betul memperjuangkan keadilan, yang sangat kuat perspektif hukumnya, jadi sangat bisa nanti melengkapi dengan apa yang dimiliki Mas Ganjar dengan pengalamannya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Artinya bisa dibilang yang publik belum banyak ketahui, orkestrasi di balik penunjukan Mahfud MD itu sudah jauh-jauh hari dilakukan kajiannya oleh Mas Andi Wijayanto. Artinya ada orang di belakang layarnya. Oh bukan. Saya selalu diminta melakukan kajian macam-macam karena Deputi 5 itu kajiannya banyak. Ya, tentang teritorial, tentang bagaimana permainan media, bagaimana dengan komposisi kemungkinan yang ada. Dan itu dirapatkan rutin, dipimpin oleh Mas Arsyad, Pak Hasto selalu muncul ya dalam rapat-rapat itu. Nah, hasil-hasil kajian itu yang kemudian dijadikan dasar ya, untuk kami membuat pertimbangan. Tapi hari ini itu seluruhnya keputusan yang dilakukan oleh para ketua umum dengan berdiskusi dengan Pak Ganjar. Dari hasil kajian tersebut, titik kekuatan apa yang ingin ditonjolkan sesungguhnya? Satu tentang sosok Pak Mahfud ya, yang lengkap pengalamannya di legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Lalu konsistensi Pak Mahfud, terutama sebagai Menko Polhukam, ya untuk benar-benar menegakkan keadilan, ya untuk betul-betul menciptakan Indonesia sebagai negara hukum, ya, dan sosok Pak Mahfud juga memiliki daya tarik elektoral secara langsung di teritorial tertentu maupun dari exposure Pak Mahfud di media selama ini. Nah, kombinasi dari variabel-variabel itu yang diperhitungkan, dan dengan deklarasi Pak Mahfud sebagai cawapres, kami di tim pemenangan semakin mantap untuk menyusun strategi selama 120 hari ke depan. Oke, Mas Andi, ini pertanyaan saya terakhir. Anda sendiri menanggalkan jabatan Anda dengan alasan untuk menjaga netralitas dan lain sebagainya. Dalam saat ini, Pak Mahfud MD masih menjabat sebagai Menko Polhukam. Menurut Anda, apakah langkah yang Anda lakukan sepatutnya ditiru oleh Pak Mahfud MD? Atau menurut Anda serahkan saja kepada Pak Mahfud MD yang bisa saja dinilai tetap bisa cuti dan lain sebagainya untuk bisa fokus mengikuti pemilu? Tadi sudah sempat berbicara dengan Pak Mahfud tentang itu, ya, jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang kami bahas bersama-sama. Kami betul-betul harus memastikan secara aturan ya, oleh penyelenggara pemilu bagaimana posisi Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam
dan sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres. Pak Mahfud tentunya juga harus berbicara dengan Presiden Pak Jokowi tentang ini, tapi yang pasti Pak Mahfud akan bisa kemudian memilah perannya sekarang antara Menko Polhukam dengan calon wakil presiden, tapi pertimbangan-pertimbangan aturan legal formal maupun pertimbangan-pertimbangan lain sudah disampaikan dan akan diputuskan oleh Pak Mahfud. Ada bahasan Pak Mahfud akan mundur dari jabatannya? Kemungkinan itu dibuka, ya antara lain untuk memperkuat konsolidasi demokrasi, memastikan netralitas aparat TNI, Polri, dan ASN. Terima kasih sekali lagi, Mas. Terima kasih. Semua peristiwa-peristiwa di besar di Polri kan mesti tersendat di situ. Kalau sudah menyangkut Polri tersendat. Baru sekarang. Jadi mafia itu benar adanya ya Pak ya? Kelompok-kelompok mafia itu Kelompok benar begitu, adanya? ya ini. Kelompoknya Sambo ini sudah pasti. Mahfud MD punya sederet reputasi mentereng dalam politik tanah air. Berusia 66 tahun, Mahfud MD kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada 2008 hingga 2013. Mahfud berpengalaman anggota DPR RI tahun 2004 hingga 2008. Bahkan di era Presiden Gus Dur, Mahfud pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM serta Menteri Pertahanan. Sederet prestasi dan sepak terjangnya menuai sorotan publik, salah satunya ketika Mahfud MD merespon keras kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang dilakukan Verdi Sambo CS. Mahfud memberikan perhatian khusus dan secara gamblang menjelaskan 3 klaster komponen pelaku yang terlibat pembunuhan Brigadir Yosua yang disutradari oleh Kepala Divisi Propam Polri, Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo. Sejauh ini bagaimana Pak Mahfud melihat kinerja kepolisian terkait kasus ini Pak? Irjen Sambo dan Brigadir Joshua. Saya harus katakan terus terang, kalau kesimpulan akhirnya penyelesaian yang diambil oleh Kapolri itu sudah sangat proporsional dan cukup cepat. 1 bulan sudah selesai dalam kasus yang begini rumit. Dan begitu sensitif ya Pak? Begitu sensitif dan rumit karena yang melakukan itu adalah pejabat tinggi Polri yang sebenarnya kalau dihitung bintangnya itu seperti bintang 5. Kenapa tuh Kadif Pak? Propam itu bintang 2. Tapi anak buahnya yang bintang 3, kepala bironya itu ada 3 yang seluruhnya tunduk pada ini. Dia yang meriksa atas perintah ini, apakah ini teruskan apa enggak. Atas perintah ini terus ditindak di sini, mau dihukum apa benar terserah sini. Sehingga rasan-rasannya itu kalau di Polri ya Pak Sambo itu memang praktis bintang 5 karena semuanya takut pada dia. Artinya bisa ditembak pada dia dengan alasan apapun. Nah itu yang menyebabkan ketika dia melakukan kejahatan lalu dia membuat rekayasa seakan-akan orang hampir percaya semua. Barangkali kamu juga pada awalnya agak terpengaruh percaya ya bahwa itu adalah tembak menembak. Padahal itu karangan melibatkan 36 orang yang mengatur skenario itu yang Dan banyak bintang di dalamnya Pak? Iya, yang sekarang sedang ditahan itu 31 asli, sekarang tambah jadi 36. Itu semua karangan. Dan orang tidak akan berani membayangkan di tingkat Polri sendiri susah, sehingga Kapolri juga tidak mudah. Karena misalnya dikumpulkan satu tim, yang satu diam-diam temannya Sambo tidak setuju begini kan, maka kita dorong dari sini, dari Presiden. Akhirnya Presiden mengarahkan gini dan saya tahu fakta-fakta ini harus mengarah ke sana. Sehingga saya katakan jangan sekali-kali terjebak kepada skenario itu tembak menembak itu bohong, saya bilang. Ketika orang semua percaya tembak menembak, ini kayaknya udah tenang nih pelakunya, tembak menembak, tinggal baradanya dibayar suruh ngaku dia ke Komnas HAM, saya yang menembak. Gimana caranya kamu nembak? Entah, pokoknya segelap mata tembak aja gitu katanya. Dia udah tahu. Sebenarnya bukan dia pelaku utamanya, dia hanya disuruh dan sebagainya sampai sekarang ya. Tetapi maksud saya
Saya minta Kompolnas, saya ketua Kompolnas. Jangan percaya pada skenario bahwa itu tembak menembak. Ini pembunuhan, saya bilang. Ikuti aja itu alur pembunuhan itu seperti dilaporkan oleh Kamarudin, oleh Saur Siagian dan sebagainya. Itu arah kita ikut skenario itu aja, buktikan ke situ. Nah, Kompolnas yang tadinya agak selalu katanya ikut mengkampanyekan bahwa Sambo benar, Kapolres Jakarta Selatan benar. Saya bilang nggak boleh, kita ikut skenarionya, itu aja saya bilang. Akhirnya berbelok. Saya terus dekati ke Polri, ke situ arahnya. Dan ketegangan internalnya seperti apa sih Pak? Kapolrinya bagus kan begitu. Kita usul ikut itu, ya kan, diterima kan, diperiksa duluan nih, yang perkara tembak menembak. Tapi yang ini jalan nih, karena skenarionya ini, yang itu loh yang tuduhan bahwa ini tembak menembak kan masih jalan perkaranya nih, karena diteruskan di sini oleh Jakarta Selatan. Dan pelecehan. Oh iya dengan itu, masih jalan kan lu. Katanya ini sudah mengaku kok ini masih jalan. Kita usul ke Kapolri, Pak Kapolri, itu kok masih enggak Pak, udah mau dicabut gitu. Sama yang ini sekarang juga. Jadi saya baru kedatangan tokoh-tokoh senior Polri, politisi, dan TNI gitu. Ini minta ini waktunya penataan. Momentum ini harus dijadikan peluang untuk memperbaiki tanpa terlalu gaduh, tanpa harus menyentuh struktur ketatanegaraan. Kita coba olah dari dalam, reposisi personel misalnya ya, penyederhanaan. Jadi selama ini memang ada ya Pak raja-raja kecil di kepolisian? Iya faktanya begitu. Kalau diikuti semua peristiwa-peristiwa di besar di Polri kan mesti tersendat di situ. Kalau sudah menyangkut Polri tersendat. Baru sekarang. Jadi mafia itu benar adanya ya Pak ya? Kelompok-kelompok mafia itu. Kelompok begitu. Ya ini kelompoknya Sambo ini sudah pasti nih. Sekarang masuk semua, meskipun sebenarnya ada 3 klaster ya. Siapa aja tuh Pak? Klaster pertama itu pelaku, perencana dan pelaku. Sambo dan beberapa orang, 4 atau 5 orang gitu ya, atau 6 atau berapa. Ini yang melakukan langsung nih, merencanakan, mengeksekusi, kemudian ada yang termasuk membuat skenario bahwa ini tembak menembak. Ada kelompok kedua yang yang menghalang-halangi penegakan hukum, obstruction of justice itu kelompok lain yang tidak ikut mengeksekusi tapi menghilangkan barang bukti. Yang 30 itu ya Pak ya? Membuang CCTV, nah ini dua-duanya ini pidana. Tapi ada kan yang hanya petugas, ya seperti ini ada surat begini antar ke sana, ini dipindah, itu kan petugas nggak tahu apa-apa, itu ada juga. Nah, oleh sebab itu bagi saya klaster ketiga ini tidak usah dihukum pidana. Ya diberi teguran lah, atau dipindah atau ditunda kenaikan pangkatnya, kamu tidak hati-hati. Tapi yang dua ini harus diselesaikan, kemudian sudah itu ditata ulang di organisasi ini agar menjadi lebih baik. Karena pemerintah percaya kalau Pak Listo itu bisa diandalkan di situ, tetapi harus dengan dukungan yang kuat karena di situ ranjau-ranjaunya banyak. Ini adalah waktu yang tepat, momentum yang tepat, tetapi kemudian agar tidak muncul komplotan lain, diadakan reposisi personil itu yang saya usulkan. Dicampurlah antar faksi ini siapa terus. Jadi banyak ya Pak faksi di kepolisian ya Pak? Iya kalau di situ sih memang begitu, punya sendiri-sendiri gitu. Raja-raja kecil itu memang raja kecil, tapi raja kecil yang paling besar ya yang kecil selama ini ya Sambo. Termasuk raja kecil paling besar ya Pak ya? Iya, kalau raja kecilnya ada 2 atau 3 dia yang paling besar gitu, yang langsung yang dibawa Kapolri. Kapolrinya formalnya paling besar kan. Nah ini yang sekarang sudah mulai disadari dan saya kira sampai sebelum terjadinya peristiwa ini, Polri itu tetap nomor 1, indeks persepsinya publiknya tetap nomor 1.
Nah, kita sudah resah juga kemarin, jangan-jangan habis ini anjlok ke bawah gitu, Kombinasi yang luar biasa dan dahsyat antara namanya Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Prof. Mahfud tadi katakan pengalaman beliau di 3 eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bayangkan, itu semua. Kita bicara Mas Ganjar, berpengalaman dalam legislatif dan juga eksekutif. Pada kesempatan hari ini kembali saya akan menggunakan kalimat optimis. Saya dan Pak Mahfud melamar anak-anak muda untuk terlibat dalam pemenangan ini karena itulah masa depan Anda. Saya kira ini satu pasangan yang cocok banget ya. Nah, kan kita tahu kan kalau ditanya orang satu kata, apa sih akar masalah di negara kita? Itu satu, korupsi. Nah, kalau untuk atas itu bagaimana? Selain transparansi, butuh kepala yang berani lurus gitu loh. Kan banyak juga orang jujur, tapi tidak berani menyuarakan kejujuran atau melawan, tau nggak? Semakin masif dukungan yang diberikan kepada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD setelah tadi diumumkan kelompok muda-mudi milenial Gen Z yang turut menyertai deklarasi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD malam hari ini di Gedung Arsip Nasional di Jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta. Dan di antara beberapa pendukung yang hadir di sini sudah ada bersama kita juga di sini. Kita melihat ada Mas Once. Mas Once, apa kabar? Baik. Oke, Mas Once, nampaknya cerah ceria wajahnya. Ya. Apakah ini karena Pak Mahfud MD yang didapuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Pak Ganjar Pranowo pagi tadi? Ya, kita semua semakin semangat mendukung Bapak Ganjar Pranowo karena hari ini sudah dipastikan bahwa Pak Mahfud MD akan menjadi wakilnya. Dan itu satu yang bisa diterima 100% bahkan lebih oleh kita semua. Menurut Anda apa nilai tambah yang dibawa dari Pak Mahfud MD yang barangkali melengkapi sosok Pak Ganjar Pranowo? Sebenarnya Pak Mahfud itu sama dengan Pak Ganjar. Beliau itu merakyat, benar-benar datang dari rakyat, dari keluarga yang sederhana bisa dibilang begitu. Sehingga benar-benar mengetahui, mengenal betul, merasakan betul apa rasanya menjadi rakyat. Dan itu menjadi modal Pak Mahfud bersama Pak Ganjar nantinya untuk menyelesaikan permasalahan real yang ada di masyarakat Indonesia. Dan Pak Mahfud kan dikenal sebagai ahli hukum. Beliau pernah menjadi ketua MK. Berarti itu kan di bidang yudikatif. Selain daripada itu, beliau pernah menjadi anggota legislatif, pernah menjadi menteri kehakiman, menteri pertahanan, sekarang menteri koordinator politik, dan itu semua menjadi satu rapor yang luar biasa. Saya bisa bilang luar biasa. Beliau itu bisa membuktikan diri sebagai negarawan Indonesia sesungguhnya. Kira-kira dari perspektif pegiat seni, Anda sendiri, apa yang barangkali yang ingin disuarakan, yang disampaikan langsung aspirasi kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden satu ini? Pertama saya kira sebagai seniman dan kita semua berharap pastinya satu hal, bahwa ada cukup kebebasan untuk berekspresi di negeri ini. Dan kita percaya bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan melindungi kebebasan berekspresi khususnya sebagai seniman. Yang kedua bahwa perlu perlindungan hukum untuk semua pihak yang memiliki hak atas karyanya di sini. Dan ketiga bahwa infrastruktur seni itu harus dibangun, apakah itu infrastruktur fisik maupun digital, baik di bidang musik maupun di bidang seni budaya yang lainnya. Terima kasih sekali lagi Mas Once. Kita sudah melihat bagaimana
gegap gempita dari dukungan muda-mudi kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tentu saja di balik ini semua ada hal-hal yang ini diceritakan oleh ketua tim pemenangan dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Siapa lagi kalau bukan Pak Arsyad Rashid. Pak Arsyad, bisa dijelaskan sedikit Pak, adanya dukungan dari muda-mudi dan lain sebagainya. Ini artinya apa untuk pasangan Ganjar dan juga Mahfud MD? Yang paling penting di sini adalah ini ada merefleksikan Mas Ganjar dan juga Prof. Mahfud. Apa? Mereka mau mendengar. Nah, malam hari ini adalah untuk mendengar, benar-benar mendengar dari generasi muda. Apa sih yang dikeluhkan? Apa sih yang menjadi kegalauan yang ada? Contoh tadi misalnya mental health. Bicara tadi di sini mempertanyakan gimana sih masalah korupsi tadi kan. Bicara mengenai Mas gimana nih buat kita nanti ke depannya? Apakah ada tadi bicara lapangan pekerjaan? Jadi di sini jelas sekali bagaimana merefleksikan seorang Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud. Mereka mau mendengar dan itu yang paling penting. Yang dimana kalau tanpa mendengar dan mengetahui apa yang menjadi tantangan, bagaimana kita bisa mencari solusi. Jadi di sini juga lihatkan bagaimana rileksnya keduanya, bagaimana bisa berinteraksi dengan santai, dengan bicara. Jadi inilah malam ini, malam yang dimana seperti dikatakan oleh Mas Ganjar. Ini bukan mengenai Mas Ganjar, bukan mengenai Mahfud, tapi mengenai bangsa Indonesia khususnya generasi muda. Jadi yang di sini utamanya adalah kita tidak mau generasi muda hanya penonton sebagai pasar, bukan. Generasi muda itu harus bersama-sama kita. Itu yang dikenal Mas Ganjar. Ayo generasi muda, ayo sama-sama kita bangun bangsa ini secara gotong royong. Karena tadi jelas, memang 30% adalah pemilih pertama, yang 30% lagi pemilih yang kedua, 40% pemilih ketiga dan lain-lain. Tapi yang paling penting di sini kita tidak mau menganggap anak muda itu adalah pasar, bukan. Anak muda ini bukan komoditas, bukan. Kita ingin anak muda diajak bersama, makanya dikatakan saya ingin melamar. Saya ingin melamar anak muda. Ini dalam sekali kata-kata itu. Itu adalah bagian dari ngajak bersama-sama. Jadi kita ingin, ayo. Makanya apapun interaksi dan bicara, ingin mendengar dan bagaimana mencari solusi. Karena tadi tantangan kita berat sekali dan kita harus gerak cepat. Satu hal terakhir nih Pak Arsyad. Dengan dipasangkannya Pak Mahfud MD yang tentu saja secara usia tak lagi muda, dan Pak Ganjar yang Anda juga jawab tadi sebetulnya masih relate dengan persoalan anak muda dengan kemampuan mendengarnya. Selain itu apa yang membuat mereka memang sangat relate dengan Gen Z, milenial dan akan menemukan solusi bagi persoalan-persoalan mereka? Pertama gini, kombinasi yang luar biasa dan dahsyat antara namanya Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Prof. Mahfud tadi kata pengalaman beliau di 3 eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bayangkan, itu semua. Kita bicara Mas Ganjar, berpengalaman dalam legislatif dan juga eksekutif. Memegang namanya profesi terbesar di Indonesia, salah satu profesi terbesar di Indonesia. Nah di sisi ini sudah ada suatu track record yang clear. Dan yang tadi ditanyakan, Mas Ganjar menjawabnya dengan bukannya suatu yang namanya retorika, bukan. Bukti. Ini yang kami sudah kerjakan. Tadi contoh energy transition, namanya green energy ataupun ekonomi hijau. Itu memikirkannya bukan hanya energi untuk yang perusahaan besar, tapi yang paling penting dari mana? Dari village, dari desa. Buktinya sudah ada contoh di Jawa Tengah. Setiap program yang dilakukan oleh Mas Ganjar selalu menggunakan digitalisasi. Dan itu terbukti, ada track record. Jadi bukan retorika, bicara, oh ini nanti mau digital. Enggak, beliau melakukannya. Ada, dan itu bagian daripada beliau meminta anak-anak muda membuat software tersebut, digitalisasi tersebut sudah dilakukan. Nah ini tinggal bagaimana membuat scalable lebih dari tingkat provinsi ke tingkat nasional. Nah disinilah makanya it's not mengenai janji, tapi sudah ada bukti. Dan ini yang kita kembangkan. Itulah namanya Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Terlihat dari Pak Arsyad Rashid, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, yang tak berhenti di situ. Sekarang udah ada pasangannya Ganjar Pranowo dan Mahfud. Yes. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih ya.